Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Ahyadiani. Di sini saya akan membawakan materi yang kedua yang berjudul pantun. A. Pengertian pantun. Sastra Indonesia adalah bagian budaya Indonesia. Salah satu jenis sastra Indonesia adalah pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia lama. Setiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak AB, dan setiap larinya biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua berupa tumpuan atau sampiran, dan baris ketiga dan keempatnya merupakan isi. Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra yang sangat menarik untuk diketahui. Pantun adalah salah satu genre yang sangat disukai oleh masyarakat Melayu. Menurut Tengku Iskandar, naskah asli Perhimpunan Pantun Melayu diterbitkan pada tahun 1877 oleh W. Bruining di Batavia. Braginski memberi istilah terhadap pantun dengan puisi 4 seuntai atau kuadran yang berirama silang. Pantun memiliki bentuk atau struktur teks seperti pantun lainnya. Hal ini ditandai dengan adanya rima akhir pada akhir baris yang berpasangan. Pantun merupakan khazanah lisan Melayu tradisional yang terdiri dari 4 baris yang mandiri dengan skema rima abab. 2 baris pertama merupakan pembayang atau sampiran, sedangkan 2 baris berikutnya mengandung B. Jenis-jenis pantun. Pantun sebagai hasil kesusastraan Melayu dapat dipilah-pilih dalam 5 jenis, yaitu pantun adat, pantun tua, pantun muda, pantun suka, dan pantun duka. Pantun adat menurut isinya dapat dibagi dalam pantun yang berkenaan dengan tata pemerintahan, sistem kepemimpinan, dan hukum. Sedangkan pantun suka berisi ejekan dan teka-teki. Dalam buku redaksi Balai Pustaka dijelaskan bahwa pembagian pantun itu dapat dibagi sebagai berikut. 1. Pantun anak-anak. Pantun anak-anak dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pantun bersukacita, 2. Pantun berdukacita. 2. Ada pantun orang muda. Pantun orang muda dibedakan menjadi 7, yaitu 1. Pantun dagang atau pantun nasib, 2. Pantun muda, 3. Pantun jenaka, 4. Pantun berkenalan, 5. Pantun berkasih-kasihan, 6. Pantun berceraian, dan 7. Pantun beribah hati. Yang ketiga yaitu pantun orang tua. Pantun orang tua dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Pantun nasihat, 2. Pantun adat, dan 3. Pantun agama. Contoh pantun adat adalah sebagai berikut. Adat unyuluh sarang lebah, kalau berisi tidak bersambang. Adat penuh tidak melimpah, kalau berisi tidaklah kurang. Adat tembaga jangan dituang, kalau dituang melepuh jari. Adat lembaga jangan dibuang, kalau dibuang binasa negeri. Lebat kayu pantang ditebang, sudah berbuah lalu berdaun. Adat Melayu pantang dibuang, sudah pusaka turun-temurun. C. Pantun sebagai identitas nasional. Apabila diperhatikan pada saat sekarang, banyak orang Melayu Riau bisa membaca pantun dengan indah, tetapi sayang tidak disertai pemahaman terhadap nilai-nilai yang dikandung oleh pantun. Kejadian tersebut tentu bukan merupakan kabar baik bagi perkembangan dan eksistensi pantun Melayu. Bagaimana akan mempertahankan, menggali nilai-nilai luhur dan menjadikannya sebagai tunjuk ajar untuk membangun dan mengekalkan identitas Melayu jika pantun hanya dibaca sebagai pelengkap acara agar sebuah acara mempunyai nuansa Melayu. Fenomena tersebut merupakan realitas yang cukup memprihatinkan karena kegagalan mengkomunikasikan nilai-nilai luhur dalam pembacaan pantun akan
Ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa pantun dijadikan identitas bangsa Melayu, yaitu 1. Merupakan karya asli bangsa Melayu, 2. Mencakup semua orang Melayu, dan 3. Digunakan dalam berbagai tempat dan kesempatan. D. Memahami struktur teks pantun. Dilihat dari segi strukturnya, pantun dibangun atas unsur bait, lari atau baris, rima, sampiran, dan isi. Selain unsur tersebut, sebuah pantun juga mementingkan irama pada pengucapan atau penyampaiannya. Dari beberapa contoh teks pantun, kalian bisa melihat bahwa teks pantun terdiri atas 4 larik atau baris dan bersajak akhir ABAB. Lazimnya, teks pantun terdiri atas 2 bagian, 2 baris pertama disebut sampiran, dan 2 baris terakhir disebut isi. Sampiran yang biasanya berupa sketsa atau alam atau suasana berfungsi sebagai pengantar dan untuk mempermudah pemahaman isi pantun. E. Memahami kaidah kebahasaan dalam teks pantun. Sebuah pantun menggunakan bahasa sebagai media untuk mengungkapkan makna yang ingin disampaikan. Struktur kebahasaan pada sebuah pantun sering juga disebut dengan struktur fisik. Struktur fisik tersebut mencakup diksi, bahasa kiasan, imaji, dan bunyi yang terdiri atas rima dan ritme. Sekian materi tentang pantun yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam pengucapan atau kurang dalam menyampaikan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.